Jadi manusia tuh gak selamanya enak. Kadang lu kudu ngadepin yang namanya bencana. Entah itu banjir, tanah longsor, gunung berapi, puting beliung, gempa, tsunami. Selain itu juga ada bencana yang disebabin sama manusia itu sendiri. Ledakan nuklir lah, zombie apokalips lah, apapun pokoknya. Lu bokeh gak punya duit sama kentut aja bisa jadi musibah. ったくあれがヨウムなんてデタラメすぎるだろ。知りませんよ。もともとは先輩の中に入ってたんですよ。 Halo, gua Andres, selamat datang si anime. Hari ini minum mundur 5 bencana paling mengerikan di dunia anime manga. Bagian pertama, bencana di sini maksudnya universal. Jadi kagak terpaku sama bencana alam doang. Ya, sama kayak kata gua tadi. Bencana ini bisa disebabin karena manusia atau bahkan alien. Nomor 5, runtuhnya dinding Maria, Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin. Kebayang nggak pas lu lagi enak-enaknya kopdar waktu sore, terus tiba-tiba ada makhluk segede gaban yang ngobrak-ngabrik segalanya. Runtuhnya dinding Maria adalah sebuah bencana tragis yang terjadi di dunia Attack on Titan. Hal tersebut dimulai ketika dinding pelindung antara manusia sama raksasa atau Titan di bagian distrik Shiganshina dihancurin sama Colossus Titan, yang disusul Armor Titan bareng Titan cewek. Walhasil, Titan yang harusnya terpisah karena dinding tersebut ngerembes masuk untuk pertama kalinya dalam beratus-ratus tahun ke tempat para manusia bertahan hidup. 50メートルだぞ。やつだ。巨人だ。 Bencana ini ngakibatin kelaparan bagi umat manusia yang bertahan karena berkurangnya suplai makanan dan nelan banyak banget korban. Gua gak tahu berapa total kematian sama luka-luka dari bencana tersebut, tapi menurut Attack on Titan Wikia sendiri ada 7 orang yang berhasil dikonfirmasi kematiannya. Nomor 4, Lost Christmas, Guilty Crown. この子を害に届けるの。だって Bencana yang penyebabnya gara-gara seorang cewek. Semua berawal ketika negara Enggak, apaan sih anjir. Semuanya berawal ketika cewek bernama Manaoma nemuin sebuah meteorit yang kemudian doi terinfeksi sama Apocalypse Virus yang dibawa meteorit tersebut, yang akibatin pikirannya rada geser. Nah, habis keinfeksi, tuh cewek mutusin buat ngejadiin adanya sendiri Shuoma sebagai Adam bagi dirinya. Mungkin hal tersebut tuh karena pengaruh virus tadi, makanya doi gitu. ごめんなさい。預かり物なんで。あの子が必死に守ろうとしてた。だからすいません。 Tanggal 24 Desember 2029 adalah awal di mana bencana mengerikan itu mulai terjadi. Ceritanya gini, setelah kejadian meteorit tersebut, si Neng Mana jadi edan dan mulai nyerang orang lain. Suatu ketika adanya mergokin tuh cewek abis ngebunuh orang yang bisa dibilang temen mereka sendiri. Otomatis si Shu panik kan tuh. Terus nih cowok kelepasan nyebut kakaknya sendiri monster. Dan si Neng Mana pun galau gara-gara dikatain gitu, yang ngakibatin bencana Lost Christmas terjadi. 何？ お腹減った。 Nomor 3, Kebangkitan Para Mayat, High School of the Dead. Kagak begitu jelas atau belum ada penjelasan kenapa nih musibah bisa terjadi. Tiba-tiba aja ada para zombie atau di HOTD disebut mereka yang nyerang sekolahan sampai ngebantai semua murid yang ada di situ dan hanya nyisain beberapa orang yang bertahan hidup, dan segalanya pun terjadi. Tapi yang pasti hal tersebut tuh ngebawa bahan buat cuci mata sekaligus bahan buat, lo ngerti kan maksud gua? 手島先生、よかった。 Karakteristik zombie di HOTD sendiri agak beda dari cerita yang lain. Kalau biasanya kan zombie tuh kagak bisa manjat ke tempat tinggi, semacam pagar gitu. Nah, ini mah bisa manjat tangga segala anjir, kan ngeri. Terus kepekaan zombie tersebut lebih tinggi dari biasanya. Ada suara dikit aja pasti langsung bereaksi. Tapi anehnya, para zombie di HOTD kagak nyerang atau makan hewan. Jadi cuma ngejar-ngejar manusia doang buat makanannya. Dan please, gua mohon, gua butuh season 2-nya. ヒアノ、こいつはトリガーガード前のレバーを押して。 Nomor 2, Wabah Gastrea, Black Balit. Gastrea, parasit mematikan yang jadi musuh seluruh umat manusia.
Asal-usul virus itu sendiri masih kagak jelas gimana. Tapi menurut catatan sejarah, virus Gastrea adalah hasil karya dari sebuah lab yang ngelakuin eksperimen ke tubuh manusia sekitaran tahun 2021. Nama Gastrea juga kagak tahu dari mana asalnya, tapi ada yang nyebut virus itu virus setan. しかもこの出血で動けるってことは感染源どころか感染者も外をほっつき歩いてるのか。 Pada dasarnya, cara kerja virus Gastrea adalah masuk ke tubuh manusia lewat bentuk cairan dari virus tersebut. Terus udah gitu, manusia yang keinfeksi bakal berubah jadi makhluk yang disebut Gastrea. Setelah wabah ini terjadi, Gastrea ngegeser manusia dari gelar predator tertinggi dalam rantai makanan. Dan dulu pas perang besar Gastrea terjadi, umat manusia hampir musnah seluruhnya. Terus lahan tempat tinggal para manusia pun diambil alih sama para Gastrea. Menurut data, penyebaran wabah Gastrea menelan korban sebanyak 10% dari populasi manusia di bumi kala itu. ガストレア新法は呪われた子供たちに手にすべき人権を与える法案です。 Nomor 1, invasi benang bernyawa, Kill la Kill. お前たち二人型紙から取り直してあげよう。 Kalau bencana-bencana sebelumnya kan, biarpun sebegitu parahnya, manusia masih punya kesempatan buat bertahan hidup. Lah ini sekalinya terjadi, bumi sama isinya bakalan langsung lenyap dari jagat raya. Oke, ya gue tahu, di Kill la Kill sendiri bencana tersebut untungnya bisa digagalin sama Ryuko. Tapi coba lu bayangin, seandainya itu beneran terjadi, manusia, hewan, tumbuhan, segalanya bakal langsung hilang tanpa sisa jadi debu luar angkasa. Benang bernyawa, sebuah parasit yang berasal dari luar angkasa. Mereka bertahan hidup dengan cara memakan energi dari sebuah planet. Benang bernyawa sebenarnya punya induk yang ngontrol mereka, yaitu benang bernyawa asli. Nah, ketika bereproduksi, mereka bakal nyelubungin sebuah planet ke kepompong, yang kemudian dihancurin agar daya ledak dari planet tersebut bisa ngehempasin benang-benang bernyawa itu ke seluruh penjuru kosmos untuk nyari planet baru buat dimangsa. Gue gak bakal ngejelasin lebih soal detailnya, karena gue ngerekomendasiin banget lu tonton sendiri tuh anime. Intinya, invasi benang bernyawa adalah buah tangan dari proyek yang dilakuin sama tante bernama Kirwin Ragyo, yaitu planet bibit surga. Doi punya rencana mempercepat proses reproduksi benang bernyawa tersebut. Oke, segitu aja buat hari ini. So, menurut lu sendiri, bencana mana sih yang paling bikin ngeri? Atau lu punya versi bencana lu sendiri? Yap, bener banget. Sesuai sama apa yang lu lihat di judul nih video, gue bakal ngebahas pembahasan materi tentang ini jadi beberapa bagian. Maka dari itu, jangan lupa share Distrik Anime ke teman-teman lu yang lain. Terus, tunggu kelanjutannya. Kalau misal lu pengen updatean video dari Distrik Anime, lu tinggal subscribe di bawah. Logikanya gini, kalau kagak ada yang subscribe, ngapain juga gua mimpi lagi? Tuh kalian pengen lihat? Semoga lu enjoy and bisa nambah pengetahuan seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Dan sampai jumpa di bagian kedua.